Marilah kita memulai ibadah kita hari ini dengan membaca Mazmur 145 ayat 2. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Naluri manusia pada umumnya merindukan diperlakukan sebagai seorang pembesar, disambut dan dilayani. Meski keadaan ini seolah wajar, namun pada praktiknya banyak menimbulkan dampak negatif. Pada minggu ini, Tuhan Yesus meluruskan keinginan manusia untuk menjadi yang terhormat dengan cara menjadi seorang yang mau menyambut siapa saja, khususnya mereka yang dianggap tidak punya kedudukan, terhina, dan terpinggirkan. Antara sesama
Bapak Ibu Saudara, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa kita dengan bersama membaca litani menurut Mazmur 51 ayat 3 sampai 6. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu dan bersih dalam penghukumanmu. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Banyakkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bersalju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Mari berdiri. Terimalah berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10. Demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berteduh, dan ku dambakan
Silakan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa dalam kerinduan akan firman-Mu yang menyapa kami di hari Minggu ini. Kami rindu untuk diajar dan dibentuk seturut dengan firman-Mu melalui apa yang Kristus teladankan bagi kami. Pimpin dan beri pengertian bagi kami semua dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar proses ini dapat sungguh membawa kami dalam penghayatan akan kehidupan di dalam Kristus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yeremia 11 ayat 18 sampai 20. Yeremia 11 ayat 18 sampai 20. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan mendaraskan Mazmur 54. Sebab orang angkuh bangkit menyerangku, yang tak pedulikanmu ingin menemput nyawaku. Ya selamatkanlah karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku, oleh karena keperkasaan-Mu.
kejahatan itu biarlah berbalik pada musuhku. Binasakan mereka karena kesetiaan-Mu. Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya selamatkanlah karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku. Oleh karena keperkasaan-Mu, dengan rela hati ku kan persembahkan kurban dan bersyukur karena nama-Mu ya Tuhan. Ya lepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Ya Allah, selamatkanlah aku. Ya selamatkanlah karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku. Oleh karena keperkasaan-Mu. Bacaan kedua diambil dari Yakobus 3 ayat 13 sampai Yakobus 4 ayat 3, dilanjutkan ayat 7 dan 8. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan Injil pada pagi ini menurut Markus 9 ayat 30 sampai 37. Markus 9 ayat 30 sampai 37 demikian. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara di dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kalau ada seorang bayi baru lahir misalnya, biasanya orang-orang terdekat dari keluarganya, dari orang tuanya, entah rekan-rekan, entah teman-teman, entah keluarga besar, biasanya turut mendoakan agar anak yang baru lahir ini, si bayi bisa menjadi anak yang pintar, bisa menjadi sukses, menjadi anak yang hebat, sehat pada waktu dia masih bayi. Tapi ketika si anak sudah bisa menentukan sendiri cita-citanya, biasanya cita-cita yang anak ini pikirkan juga merupakan kondisi yang baik. Dan memang biasanya cita-cita kan selalu berisi hal-hal yang baik. Urusan nanti tercapai atau tidak ya belakangan, tergantung dari bagaimana usaha yang dilakukan. Dan kalau disuruh milih, manusia itu selalu punya keinginan untuk menjadi orang yang berhasil. Pasti memilih menjadi hebat, pasti memilih menjadi sukses. Kenapa? Karena memang manusia ini punya hasrat. Salah satu hasrat manusia adalah menjadi seorang yang terkemuka, orang yang dilihat orang tuh hebat, begitu. Di mana-mana seorang yang terkemuka, seorang pembesar, penguasa, orang yang hebat akan selalu dapat perlakuan yang istimewa, dan manusia suka dengan perlakuan yang istimewa, yang diutamakan, yang pertama. Nah, ada kata Yunani yang menggambarkan dengan tepat status atau perlakuan terhadap seorang pembesar, yaitu protos. Protos ini artinya orang-orang yang terkemuka. Kalau kita lihat di dalam Markus 6 ayat 21, penguasa, bangsawan, orang-orang yang status secara sosial statusnya tinggi, orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat, ini biasanya disebut dengan kata protos. Dan protos juga artinya yang pertama, kalau kita lihat dalam artian urutan, jadi pertama, kedua, ketiga. Nah, pertama ini protos. Siapa yang tidak mau menjadi protos? Pasti setiap orang menginginkan. Melalui profesi apapun, protos tetap menjadi hasrat dari manusia. Salah enggak? Untuk
untuk memiliki kehidupan yang baik jelas tidak salah. Tetapi kan bisa jadi salah kalau hasrat itu berlebih dan tidak terkendali yang membuat banyak orang kemudian bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai itu. Seorang pembesar, seorang terkemuka selalu punya tempat. Walaupun harus menyingkirkan tempat orang lain, biasanya gitu ya. Dalam pola pikir seperti ini, kita bisa melihat kalau para murid pun, murid-murid Yesus, tidak lepas dari keinginan untuk menjadi protos, menjadi yang pertama, menjadi yang terkemuka. Dianggap oleh orang banyak, dia punya kuasa, punya kehebatan. Makanya nggak mudah bagi para murid untuk memahami jalan derita dan pelayanan yang diteladankan oleh Yesus. Berulang kali Tuhan Yesus mengingatkan jalan derita yang harus dia lalui. Bukannya mereka mendengarkan suara Yesus, tetapi hasrat dirinya ternyata lebih dominan. Dan untuk memahami dengan baik bagian perikop Injil Markus 9 ayat 30-37 yang menjadi bacaan kita pada hari ini, kita perlu mengingat kembali teks Injil yang kita baca pada Minggu Transfigurasi, Bapak Ibu. Ketika Minggu Transfigurasi itu kita baca Markus 9 ayat 2-13. Nah, peristiwa Transfigurasi bukan cuma menampilkan Yesus yang berubah rupa di dalam kemuliaannya, tetapi juga yang menjadi penting dan tidak boleh kita lupakan adalah perintah surgawi. Ada suara surgawi saat itu yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Poinnya di sini, dengarkanlah dia. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Sebelum peristiwa transfigurasi itu terjadi, Yesus sudah memberitahukan kepada para murid bahwa dia harus menunaikan mandat dari Bapaknya, masuk ke dalam jalan penderitaan. Waktu itu Petrus menarik ke samping, kemudian Petrus menegur Yesus. Nah, menanggapi perlakuan Petrus, Yesus menghardik Petrus. Dan hardikan itu dilakukannya sama seperti bagaimana ketika Yesus menghardik iblis. Dan setelah kemuliaan surgawi Yesus itu dinyatakan di atas gunung, kemudian ia kembali memperkenalkan diri sebagai anak manusia yang menuju ke Yerusalem untuk diserahkan oleh Bapa ke dalam tangan manusia, ke dalam kuasa manusia. Dan hanya melalui jalan itu, jalan penderitaan dan kematian itu, ia akhirnya bisa sampai pada kebangkitan. Nah, ini kan prosesnya. Dan hal ini begitu sulit dipahami bagi para murid. Untuk bisa menangkap apa yang Yesus kehendaki itu tidak mudah. Buktinya, ketika mereka turun gunung dari melihat peristiwa kemuliaan itu, udah jelas ada suara yang mengatakan dengarkanlah dia. Tetapi bukannya mereka mendengarkan Yesus, mereka malah berantem tentang posisi yang utama. Mereka berebut siapa yang mau menjadi yang terkemuka di antara mereka. Dan Markus 9 ayat 30 mengisahkan perjalanan Yesus melintasi Galilea, tapi dia tidak mau diketahui orang lain. Kalau tadi para murid berusaha untuk menjadi terkemuka, tetapi ketika kita masuk ke dalam Markus 9, kita bisa melihat Yesus justru menghindari sorak-sorai orang lain atau ketenaran yang dia sudah punya sebenarnya. Ketika orang berbondong-bondong mau bertemu dengan dia, mau melihat dia, justru Tuhan Yesus melintasi Galilea karena tidak mau diketahui oleh banyak orang. Kemungkinan Yesus mengambil jalan melingkar, jadi nggak langsung ke tujuan, tetapi dia melewati jalan yang lain untuk sampai ke tujuannya. Apa tujuan Tuhan Yesus melintasi Galilea? Dia tidak mau diketahui orang. Karena kalau orang-orang tahu, Bapak Ibu, kemungkinan besar mereka akan berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus sudah populer menjadi pengajar dan penyembuh pada saat itu. Bapak Ibu ingat di dalam Yohanes 7 ayat 1-13 dalam perikop ini, dikisahkan bahwa saudara-saudara Yesus nih sebenarnya juga pengen Tuhan Yesus nih mengembangkan karirnya. Kurang lebih begitulah, untuk mencari ketenaran
Jadi ketenaran Yesus itu sebenarnya didukung sama saudara-saudaranya Yesus. Tetapi justru yang Yesus lakukan sebaliknya. Dia memilih untuk melintasi jalan penderitaan. Sebenarnya kalau kita lihat dari pola pikir saudara-saudaranya, ya harusnya udah sejalan. Mereka menginginkan Yesus udahlah terkenal, ya itu dipelihara dong. Toh orang susah mendapat ketenaran. Tetapi bukan itu tujuannya. Toh pemikiran itu sebenarnya keliru. Yesus justru menuju Yerusalem bukan untuk meningkatkan popularitasnya atau ketenarannya, tetapi justru perjalanan ke Yerusalem adalah perjalanan untuk memberikan diri, menuju pada penyerahan, menuju pada kematian. Dan itu harus terjadi. Itu akan terjadi atas kerelaan Tuhan Yesus sendiri. Itu yang ada dalam pemberitahuan penderitaan yang kedua. Dalam pengajarannya kepada para murid, Yesus menjelaskan alasan yang membuat dia merahasiakan tujuan perjalanannya, yaitu anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia. Mereka akan melakukan apa yang menurut pemberitaan Yesus harus dilakukan. Mereka akan membunuh dia, kemudian dia akan bangkit lagi dari antara orang mati. Dan bagi para murid perkataan Yesus itu gamang. Makanya dicatat bahwa mereka tidak mengenal perkataan itu karena mereka mendengar dan memahami secara harafiah. Para murid nggak tahu apa sebenarnya maksud Yesus. Walaupun Yesus sudah menjelaskan melalui banyak peristiwa di sebelum-sebelumnya. Kata-kata Yesus ternyata bagi mereka bukan cuma kurang jelas, tetapi artinya sama sekali tidak bisa masuk untuk mereka mengerti, gelap. Maka jelaslah bahwa hati manusia itu perlu dibuka supaya betul-betul mengenal rahasia Injil. Dan terbukti murid-murid pun tetap tidak bisa mengenal, meski mereka mendengar beritanya dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Dan ketidaktahuan para murid ini ditunjukkan dalam perjalanan itu. Ketika mereka sibuk bertikai, mereka bertengkar mengenai siapa yang paling terkemuka. Dan penyebab ketidaktahuan ini adalah ambisi, adalah hasrat untuk menginginkan diri mereka menjadi protos, menjadi yang pertama. Setelah rombongan Yesus tiba di Kapernaum dan berada di rumah, di situ Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Dan saat itu para murid membisu. Para murid nggak tahu harus menjawab apa. Bahkan mereka tidak menjawab pertanyaan Yesus. Mereka nggak berani mengatakan bahwa pertengkaran mereka ini berkisar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka menyadari bahwa sang guru sebenarnya tahu isi hati mereka itu apa. Sang guru tuh tahu mereka sedang memikirkan apa, arahnya kemana, dan sang guru bisa menyelidiki hati dan pikiran mereka. Oke, mereka segan, mereka nggak bisa jawab. Tatapan mata pertanyaan Yesus mungkin sudah cukup menjadi teguran bagi mereka bahwa pembicaraan mereka ini keliru. Makanya mereka menjadi segan. Ini menarik. Tadinya mereka dengan sangat ambisius menceritakan tentang siapa yang akan jadi terkemuka, terus kemudian ketika ditanya sama Yesus, diam, segan. Dan dari gambaran ini kita melihat bahwa ternyata mereka sudah mulai menyadari ada kekeliruan di dalamnya. Dan Yesus duduk di situ bersama-sama dengan mereka. Tetapi betapa terkejutnya mereka ketika Yesus mengatakan, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semua dan pelayan dari semuanya. Dan ke-12 murid-murid, dan mungkin juga ada orang lain ya di situ, bukan cuma murid-murid, mereka dalam hati itu sebenarnya digambarkan ingin disebut menjadi yang utama, ingin menjadi yang berdiri di depan. Dan keinginan inilah yang melahirkan akhirnya pertikaian di antara mereka di dalam perjalanan. Dan inilah yang mau diputarbalikkan. Keinginan inilah yang mau diluruskan oleh Yesus. Benar bahwa ada tempat yang terhormat, yaitu yang ada di dekat Yesus. Tapi tempat itu diduduki oleh Dia
yang bersedia mengambil tempat yang paling rendah. Kalau para murid mindsetnya, yang satu itu pasti di atas, yang satu itu pasti terkemuka, makanya mereka memperebutkan posisi itu. Tetapi yang mau disampaikan oleh Yesus justru mereka yang mengambil tempat terendah. Jadi ketika semua orang berbondong-bondong dan heboh untuk mencapai ke atas, justru Yesus menggambarkan hal yang sebaliknya, yang menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan bagi semuanya. Tuhan Yesus memberi keterangan kepada mereka mengenai jalan yang harus ditempuh untuk menjadi yang terbesar, tapi Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Ia menunjukkan tokoh yang terbesar. Di tengah kelompok itu, ke-12 murid itu, yang mereka sedang ingin menjadi yang terbesar, ia menempatkan seorang anak kecil. Anak itu dipeluk, kemudian ada di tengah-tengah mereka, bukan tanpa maksud. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengajar para murid. Mereka ini, yang kecil-kecil ini, anak-anak ini, adalah yang paling kecil, yang gak ada apa-apanya dibandingkan para murid yang pengalamannya lebih banyak, yang badannya lebih besar, umurnya jauh lebih banyak. Mereka pun belum mengerti apa-apa, anak kecil ini. Belum punya kedudukan, belum punya status apapun. Tapi dengan menempatkan seorang anak kecil di pusat, di dekat Yesus, Yesus hendak menjelaskan perkataannya terkait yang tadi, yang terakhir dari semuanya dan pelayan bagi semuanya. Dengan menempatkan anak kecil itu di tengah-tengah para murid, Yesus lebih dahulu menunjukkan kepada mereka sebenarnya tempat yang mereka pilih itu harusnya yang ini, bukan ribut di atas untuk menjadi yang nomor satu. Tempat yang paling sederhana, yang paling hina, tempat seorang anak kecil yang belum punya status, belum punya arti apa-apa, dan yang menurut pemahaman masyarakat, justru kalau dalam banyak hal anak kecil ini belum masuk hitungan. Dia belum punya vokal sendiri. Dan sambil berada di dekat anak kecil itu, Yesus mengatakan, barang siapa menyambut seorang anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan hanya aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Ucapan ini sulit dipahami, terutama karena ya mau nggak mau ungkapan dalam namaku ini sering dikaitkan dengan perkataan Yesus ketika mengutus para murid. Sebenarnya kata-katanya mirip ya. Tetapi yang menjadi pokok perhatian di dalam Markus 9 ayat 37 bukan bagaimana para murid nantinya akan disambut atau diperlakukan oleh banyak orang. Itu yang mereka pikirkan sendiri, itu tafsir mereka sendiri, bagaimana mereka akan disambut dan dilihat sebagai orang yang besar ketika mereka diutus oleh Yesus. Tetapi sebaliknya di dalam hal ini Tuhan Yesus meluruskan pikiran-pikiran mereka. Para murid itu tidak dipanggil untuk mengatur cara orang menyambut mereka, tetapi mereka yang harus menyiapkan diri untuk menjadikan orang lain merasa disambut dan terhormat itu. Begitu pula para murid yang ingin menjadi terbesar, dia harus siap menjadi pelayan bagi semua. Mereka bahkan harus bersedia untuk di dalam nama Yesus menyambut anak-anak yang belum apa-apa. Sama seperti Tuhan tidak merasa hina di depan mata para murid, begitu pula para murid seharusnya tidak merasa hina menerima dan menyambut siapapun di dalam nama Yesus. Dengan begitu Bapak Ibu, para murid tidak dipanggil untuk berjalan di depan kaum yang terkemuka, tetapi mereka diutus untuk menyambut orang-orang yang kecil. Dan dengan cara itulah orang menjadi besar di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, hasrat ingin menjadi terkemuka di dalam diri manusia itu sungguh-sungguh harus bisa dikendalikan. Kalau enggak akan kacau. Bisa aja banyak orang yang dalam masa mudanya ingin mencapai apa yang ia inginkan dengan cara-cara yang kotor. Waktu muda diisi dengan itu. Ketika tua, kita kenal ya namanya post power syndrome.
yaitu keadaan yang gak siap untuk tidak berkuasa, tidak siap untuk tidak berpangkat, tidak siap untuk tidak tersohor, tidak siap untuk tidak mengatur. Bayangkan jika kita hidup di dalam hasrat yang tidak terkendali, kita tidak akan pernah puas, tidak akan pernah tenang. Sulit untuk menerima kenyataan. Bahkan akhirnya teladan Yesus untuk bisa memperhatikan orang lain, melayani orang lain, merangkul mereka yang kecil dan lemah akan menjadi nomor sekian. Karena baik tua ataupun muda, baik yang besar ataupun yang kecil, ketika hasrat itu tidak terkendali, maka keinginan untuk menjadi yang nomor satu itu menjadi prioritas, sehingga yang lain akan jadi nomor sekian. Dan ini keliru. Oleh karenanya Tuhan Yesus hadir ke dunia untuk kita yang lemah dan terbatas. Ia menjadi pelindung dan penolong bagi mereka yang disingkirkan dari masyarakat. Ia menjadi pembawa damai bagi pertikaian. Ia menjadi pembela bagi mereka yang diperlakukan tidak adil. Dan biarlah itu yang menjadi nomor satu dalam diri kita juga. Apapun pekerjaan, apapun profesi kita, apapun cita-cita, apapun hal-hal yang kita masukkan dalam pencapaian hidup kita, ingatlah bahwa itu nomor sekian. Justru itu kita pakai sebagai kendaraan untuk bisa mengerjakan misi Allah, untuk tetap bisa meneladani Yesus melalui profesi kita, melalui keadaan diri kita. Justru melalui apa yang kita kerjakan, teladan Kristus itu harus menjadi dasar untuk mencapai tujuan. Jadi bukan tambahan, tetapi justru menjadi dasar bagi kita. Selamat belajar untuk menyambut, bukan disambut, bagi kita semua. Amin. Mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Saya undang Bapak Ibu untuk berdoa. Betapa kami bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami semua. Hari ini kami dapat jalani karena Tuhan menyertai kami. Dalam syafaat kami ini hendak juga kami mengingat keluarga, saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan, di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, kiranya kasih Tuhan yang begitu besar dapat dirasakan melalui pemulihan dan kekuatan yang mereka rasakan. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GKI Kutoarjo, Bajam Prembun, yang
dalam 2 minggu ke depan akan memulai ibadah onsite. Biarlah segala persiapan dan pelaksanaannya juga dapat berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami yang bergumul dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, anak-anak yang dalam masa pertumbuhan, masa remaja, pemuda, dalam pekerjaannya, dalam pendidikannya, bagi kami juga yang sudah memasuki usia lansia. Kami sadar dalam setiap fase dalam kehidupan ini pergumulan terus hadir di dalam peristiwa-peristiwa yang kami hadapi sehari-hari. Di dalamnya kami memohon Tuhan kiranya memampukan kami senantiasa untuk dapat melihat Tuhan di dalamnya. Mampukan kami juga untuk dapat melihat bagaimana Tuhan yang setia berjalan bersama kami setiap hari, setiap saat. Kami berdoa bagi negara ini ya Tuhan, di dalam setiap tugas, dalam rencana-rencana maupun persoalan yang terjadi. Biarlah kami semua dapat terus menghayati peran kami sebagai warga negara yang mau bertanggung jawab dan menyediakan diri kami untuk terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan baik, serta berkarya bagi kemuliaan Tuhan melalui kehidupan bermasyarakat kami. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita nyanyikan NKB 132 bait 1 dan 3. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, puji syukur atas kasih-Mu yang besar dan ajaib. Kau memberikan kami berkat pekerjaan, berkat kesehatan, teristimewa Kau memberikan keluarga dan teman yang saling mengasihi. Pada saat ini, kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, kiranya Engkau layakan dan sucikan, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Perintah kepada yang gelap, meski di
hati kita memuliakan namanya. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.